Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan kami dalam ngobrol santai tentang haji dan umroh. Dan alhamdulillah kita masih bersama dengan pakar-pakar yang insya Allah kompeten. Suasananya masih santai. Mas Heri, gimana kabarnya Mas Heri? Alhamdulillah, Gus Yasin, sehat-sehat selalu. Lama juga ini setelah terjeda beberapa saat. Sibuk apa ini Mas? Ya sibuk ini ngurus-ngurus tamu-tamu Allah ini. Tamu Allah? Ya betul. Ya, King Amal boleh disebutkan gimana kabarnya? Alhamdulillah. Syariah. Habis pulang dari Jeddah juga ini ya? Wah, udah lama. Udah lama, oke. Baik, kita akan mendiskusikan pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 atau 1446 Hijriah, di mana Kementerian Agama telah merilis bahwa awal bulan Mei merupakan pemberangkatan gelombang pertama, yang artinya pelaksanaan ibadah haji semakin dekat. Nah, sebelum kita ngulik ya atau mengupas kisi-kisi daripada ibadah haji, saya teringat sabda Nabi. Sabda Nabi yang menyebutkan bahwa jamaah haji dan jamaah umroh itu adalah waktunya, tamunya Allah, di mana Allah memanggil mereka, kemudian mereka memenuhi panggilan itu. Konsekuensinya Allah akan mengabulkan apa yang dia minta. Mas Heri, ya sebagai orang yang pernah menunaikan ibadah haji, perasaannya yang muncul bagaimana saat dimudahkan Allah, dipanggil Allah menunaikan ibadah haji? Secara normal itu Yasin, bahwa insya Allah kami meyakini bahwa semua umat Islam, apalagi dengan daftar haji daftar tunggu yang enggak sebentar, ada yang 5 tahun, 7 tahun, karena yang ada yang lebih dari 30 tahun, ketika mendapat surat kepastian untuk berangkat, waktunya berangkat, itu pasti perasaannya luar biasa. Secara normal saya yakin semua jamaah haji akan merasakan seperti itu, sehingga mereka akan memanifestasikan dengan rasa syukurnya itu macam-macam. Ada yang sampai syukuran itu ada yang sebelum berangkat maupun yang setelah berangkat, itu macam-macam lah, sesuai dengan tradisi mereka masing-masing. Dan intinya kalau enggak, mereka juga akan mengeluarkan rasa gembiranya itu bersama keluarga terdekat minimal. Kira-kira seperti itu. Saya kan dari Jember ya, ada tapal kuda, jadi saya sangat mengetahui kalau ada orang dari sana itu berangkat haji, ketika sebelum berangkat sudah syukuran, apalagi pulang dari tanah suci, syukurannya lebih gede lagi. Betul. Itu mungkin luapan kegembiraan ya. Iya betul. Dan itu pun juga sebetulnya tanpa diundang tetangga, apalagi sanak kerabat famili ya, tanpa diundang tetangga, bahkan mungkin bisa satu RW, satu desa, tanpa diundang mereka pun juga ikut merasakan rasa bahagianya, rasa syukurnya jamaah haji tersebut. Mereka juga berkenan datang, meminta doanya itu habis pulang haji, mereka orang desa itu pakai istilah ditempeli sama malaikat, doanya makbul. Mereka saking senangnya seperti itu. Oke, saya beralih ke King Amal, bahwa Indonesia ini mendapatkan kuota 221.000 untuk haji reguler dan haji khusus, dan itu merupakan kuota yang tercatat paling besar dibanding negara-negara lain. Kemudian kemarin King Amal pergi ke Jeddah mengikuti seminar haji. Bagaimana hasil-hasil yang bisa di-sharingkan? Jadi gini, kuota tahun ini terbesar dengan negara lain India. Tapi kalau kuota tahun ini terbesar itu secara Indonesia, karena terbesar itu tahun kemarin. Kalau kemarin ada tambahan kuota, sekarang ini belum tahu ada tambahan kuota apa. Karena Pak Menteri sudah menyampaikan sendiri di media bahwa tidak mau minta kuota. Dasarnya tidak mau minta kuota tambahan. Apalagi Presiden yang informasinya tanggal 4 Februari ini mau berangkat ke Saudi. Ya, semua para penyelenggara berharap dengan pertemuan Pak Prabowo ke Saudi itu ada kuota yang bisa ditambahkan. Saya dengar kemarin informasi dari KBRI katanya nggak jadi ke Saudi, dan sehingga harapan tambahan kuota itu juga semakin redup ya, peluangnya itu tipis. Padahal tambahan kuota bisa mengurangi antrian ya? Ya sebenarnya memang seperti itu, cuman karena
takut dengan peristiwa tahun kemarin, ya kan, mereka dua-duanya ini mungkin mengevaluasi cukup dengan kuota yang ini aja dulu, kasarannya begitu biasanya. Kemudian kaitannya dengan acara di Jeddah itu pameran ya. Biasanya Saudi itu memang mengadakan pameran sebelum pengumuman atau eksekusi teknis haji di Saudi. Diadakan pameran dulu di sana dan dihadiri semua stakeholder pengajian, terutama yang ada di Saudi. Ada dari Indonesia BPKH juga ikut. Cuman memang ada istilahnya punya Kementerian Haji sendiri itu sudah menyiapkan alat semacam scan barcode untuk masuk ke tenda Arafah dan Mina. Jadi setiap jamaah itu nanti akan dikasih label nusuk, ya kan? Jadi label nusuk di situ ada barcode, di dalamnya ada data maktabnya, ada data hotelnya, kemudian data bisnya, kemudian data keberangkatan, itu semua terekam di situ yang dinusuk itu, ya. Masuk ke tendanya itu bisa tidaknya, ya kan? Itu semua ada dinusuk. Kemarin sudah didemokan ya di boothnya Kementerian Haji Saudi yang ada di pameran tersebut. Masuk ke tenda ya harus pakai barcode itu, baru bisa masuk baik Arafah maupun di Mina. Ya. Kemudian ada aturan-aturan lain, termasuk salah satunya warning keras untuk yang visa-visa ziarah selain haji dari di Arab Saudi itu juga sudah disampaikan bahwasanya kalau tahun kemarin mungkin masih ada toleransi, tapi tahun ini benar-benar akan dideportasi dan juga akan didenda biaya maupun denda yang tidak bisa masuk 10 tahun ke Saudi. Ya, jadi istilahnya penalti tidak bisa masuk ke Saudi. Jadi orang yang sudah kena kurungan di sana itu biasanya tidak bisa masuk Saudi, sekitar antara mungkin 5-10 tahun nggak bisa masuk. Ya. Kalau dari Saudi sudah menegaskan makin ketatnya jamaah haji yang tidak resmi, berarti dari negara asal, misalkan negara kita, bisa ya diantisipasi keberangkatan jamaah haji yang tidak sesuai aturan mestinya itu. Kalau negara kita sih mestinya bisa, ini bergantung kemauan antara pihak imigrasi, pihak Kementerian Agama, dan pihak kepolisian. Karena 3 pilar itu yang menentukan bisa tidaknya para jamaah yang memakai visa ilegal itu bisa berangkat dan tidak. Jadi urusan masalah visa ziarah itu sebenarnya urusan yang bisa dideteksi kalau memang serius. Cuma kan kadang-kadang pihak imigrasi melihat bahwa dianggap sudah punya visa ziarah, punya visa yang memang legal untuk bisa berangkat ke Saudi, pihak imigrasi tidak bisa mencegah. Ya. Atau mungkin mereka lewat jalur ke negara yang memang tidak menerapkan visa untuk negara Indonesia seperti ASEAN, seperti Turki, dan mereka dari penerbangan transit dulu, baru kemudian dari situ mereka bergerak ke Arab Saudi. Ya, jadi apa istilahnya trik-trik atau modus-modus itu sebenarnya dengan pengalaman imigrasi yang sekian tahun ya menangani urusan haji ilegal ini itu mestinya bisa, ya kan kelihatan sekali orang yang memang mau berangkat beneran atau mau hanya sekedar turis ke negara lain, ya kan, atau mungkin dia memang tujuannya berziarah ke Madinah, ke tempat di luar Makkah Madinah, itu harus kelihatan.
Ya, tinggal keseriusan dari pihak imigrasi aja benar-benar bisa mencegah Pak. Oke. Tapi juga ada ini Pak Amal, kejadian jadi terlalu lalang termasuk di apalagi di beberapa grup WA itu tawaran haji dengan seolah-olah sebagai petugas haji dan itu murah nggak sampai 100 juta. Nah itu gimana Pak? Itu kan kalau petugas haji kan berarti sesuatu yang ya aman kan sebetulnya. Ya kalau petugas haji itu harus ditanya dulu yang mengeluarkan siapa petugas hajinya. Kalau petugas haji kemudian dia berjualan dengan menyampaikan bahwa ini adalah petugas haji sumbernya dari Kementerian Agama, pasti approvalnya dari Kementerian Agama dan nggak mungkin sebenarnya jual secara publis seperti itu. Maksudnya nggak mungkin lah orang jualan kuota-kuota petugas dan sebagainya. Ya, kalau mereka ini mau jual kuota petugas, ya kan, dengan berdalih macam-macam dan sebagainya bahwa ini petugas haji dan sebagainya, ya itu harus jeli masyarakat. Ya, masyarakat harus jeli karena dengan semakin mendekati pengajian sekarang ini, ya tentu banyak calo-calo broker berkembangan, khususnya mereka yang masyarakat desa yang memang sangat ingin berangkat, ya kan, sangat istilahnya sangat berangkat ya, sehingga ini punya peluang mereka untuk ditipu oleh para oknum ini. Ya, makanya harus berhati-hati itu, ya kan, pastikan bahwasanya berangkat haji itu benar-benar harus melalui visa haji, pakai visa haji. Ya, jangan neko pakai visa petugas. Ya betul. Jadi mereka itu nawarinya sampai saya di Japri juga ini. Haji jalur panitia 2025. Visa amil murokib resmi sebagai petugas haji diakui pemerintah. Nah itu berarti dia bermain dengan penyelenggara haji yang itu bisa amil murokib ya. Itu mungkin kayak sebangsa dan dulu lah. Ya, dia berharap nanti ketika nyampe di Saudi dia baru ngurus tasrif dan visanya. Ya, selama dia bisa ngurus visa dan dapat ya nggak masalah. Kan? Karena ukuran masuk Arafah itu kalau punya tasrif haji atau visa. Ya, cuma persoalannya kan dia berangkat dari Indonesianya itu kan pakai visa amil, ya kan, bukan visa haji petugas seperti yang disampaikan amil murokib, tidak seperti itu. Dia pakai visa amil, sedangkan ketentuan oleh pemerintah Indonesia yang bisa berangkat haji di sana itu adalah visa haji. Di luar visa haji itu ilegal, disebut ilegal, walaupun itu visa amil sebagainya. Apalagi di Saudi sendiri ya, untuk mendapatkan tasrif walaupun dia punya visa amil seperti yang sekarang tapi santri-santrinya dafili itu ya kan? Apalagi dafili itu yang saya dengar punya persyaratan minimal harus 7 bulan dan sebagainya. Ya, untuk mendapatkan tasrifnya itu hasilnya itu kan nggak gampang ya. Ada sih cerita gampangnya itu di tahun 2022 atau 2003 itu. Tapi selebihnya itu ada tasrif ini yang justru banyak diedit, diedit. Saya lupa itu tahun 2022 atau apa. Cuman setelah itu mungkin tahun ini akan lebih suka. Tapi saya dengar sekarang pengurusan visa ziarah juga sudah di close kan, itu masalah visa ziarah. Sehingga dari situ sendiri keseriusan dari pihak Saudi benar-benar sangat serius untuk mencegah visa ziarah masuk. Apalagi kemarin banyak kejadian meninggalnya jamaah dari Mesir, kemudian dari Indonesia sendiri banyak di razia, ya kan. Saya yakin dengan pemberitaan kemarin masyarakat sebagian itu sudah paham dan lebih hati-hati untuk memilih berangkat pakai visa apa. Tapi ada mungkin sebagian kecil yang memang nekat, ada mungkin sebagian lagi yang memang nggak tahu. Berarti tipsnya kalau ada tawaran yang murah itu apa Pak Amal yang lebih spesifik? Mungkin Gus Yasin bisa nambahkan supaya ini jadi disebutkan termasuk di brosur itu 900 juta. Ya logikanya sekarang ini kalau bicara murah itu
nggak bisa murah banget karena di Saudi sekarang pajaknya naik. Setiap komponen haji itu baik makan, baik bis, baik apapun yang terkait haji semua ada pajaknya, ya kan? Otomatis nggak mungkin murah, nggak mungkin turun. Ya. Kemudian yang terkait dengan masalah bisa kenapa ya terkait visa ziarah, kenapa visa ziarah ini dilarang sama pemerintah Saudi? Salah satunya orang yang naik pakai visa ziarah ini rendah pajak, maksudnya pajaknya nggak ada, pemerintah Saudi nggak dapat pajak dari orang-orang yang berangkat dari sini, dari visa ziarah. Nah, orang-orang yang pakai visa haji itu kan mereka semua by sistem, ya kan? Hotel ambil mundunya di sistem nusuk, kemudian semuanya di sistem nusuk yang di dalamnya sudah diinkludkan biaya pajak. Jadi kalau boleh dibilang kenapa Saudi berkepentingan untuk melarang visa ziarah ini untuk haji, ya karena kontribusi pajaknya boleh dibilang nggak ada, apalagi pihak nusuknya sendiri. Ya, karena yang berkepentingan kemarin Malaysia itu kan dari pihak nusuk, instansi yang memang membawa handle aplikasi nusuk. Kalau hasil seminar di Jeddah kemarin itu, di mana pemerintah Saudi sosialisasikan adanya metode mungkin pengenalan dini bahwa jamaah yang betul-betul memiliki izin barcode itu, berarti kan tahun ini akan semakin ketat orang yang bisa masuk ke Armusna, Arafah, Muzdalifah, Mina ya. Biasanya Saudi itu setiap tahun, ya kan, walaupun kemarin sebelumnya itu ada pelonggaran, dan sehingga orang menganggap tak masalah, sampai bisa haji juga tetap bisa masuk Arafah dan sebagainya. Tapi Saudi ini semakin tahun semakin akan memperbaiki sistemnya. Makanya kalau kemudian kita berangkat pakai visa ziarah, ya kan, ya itu hati-hati aja, ya kan, terutama bagi yang belum tahu masalah penaltinya itu berat banget. Di samping kurungan, di samping ada deportasi, blacklist masuk ke Saudi itu benar-benar diberlakukan. Itu umroh pun nggak bisa masuk. Setelah itu nggak bisa masuk ya, 10 tahun nggak bisa melakukan kunjungan ke Saudi ya. Ya selama blacklistnya belum dihapus ya belum bisa. Nah, tapi nggak tahu lagi kalau ada perubahan baru dan sebagainya. Nah, cuman kalau untuk yang apakah itu ziarah dakhili, ya kan, itu hati-hati aja karena itu tidak bisa menjamin keamanan atau kenyamanan jamaah khususnya ketika saat masuk ke Arafah. Mas Ari sebagai orang yang pernah menunaikan ibadah haji jalur reguler ya. Ketika kita tadi sampaikan dari awal, begitu senangnya kita menerima panggilan keberangkatan haji di tahun yang kita inginkan, kemudian kita pun melakukan syukuran ya. Yang tadi saya sebutkan di Jember, termasuk di Sampang itu sebelum keberangkatan sampai kedatangan syukuran, itu saking senangnya. Tapi ketika di sana harusnya kan sama ya, gembiranya, bahagianya. Kalau terkendala secara perizinan, tentunya juga nggak menyenangkan ya. Ya betul. Gimana menurut kamu? Pasti kaitannya perizinan itu perizinan yang kan sisanya harus resmi ya, betul. Cuma gini, tetap ada kendala di beberapa kalangan. Ya, kalangan yang tadi disampaikan Pak Ahmad juga, memang kehati-hatian kita memang harus didengarkan. Ada orang-orang yang nyonsewu di kalangan kota-kota kecil ya, di pedesaan. Mereka kan tidak tahu apa itu jenis visa segala macam. Bahkan yang penting mereka tahunya adalah yang penting berangkat. Apalagi kalau diiming-imingi biaya murah, itu pasti mereka juga ikut gembira. Jadi gembiranya itu bukan hanya dialami oleh yang sudah pasti berangkat, tapi yang diiming-imingi dengan biaya murah itu juga sangat gembira. Wah, ini kesempatan ini, paling saya cuma dodolan sapi 3 itu sudah itu salah satu harus menjadi perhatian dari pihak Kementerian Agama. Ya, apalagi tahun depan urusan haji dan umroh itu dipegang oleh BPH. Ya, paling tidak tahun ini
Itu harus menjadi perhatian. Karena apa? Karena Kementerian Agama itu punya lembaga sampai tingkat kecamatan namanya TAUA. TAUA itu punya orang-orang yang sampai tingkat desa namanya mudin. Kalau sosialisasi terkait masalah visa ilegal, kehati-hatian haji, awas terhadap oknum yang memberikan atau menawarkan haji-haji yang ilegal sebagainya, ya itu harusnya sudah mulai disosialisasikan dan dianjurkan KUA untuk melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan, ya kan? Ketika mudinya dikumpulin, mudinya melakukan sosialisasi. Nah, sebab target utama penipuan itu nggak di kota tapi di daerah-daerah, terutama yang terpencil, ya kan? Jangan kemudian ada korban, kemudian kita baru bertindak. Jangan, karena masyarakat daerah ini punya uang itu mereka harus nabung dulu dari sedikit demi sedikit, ya kan? Kemudian dipakai untuk haji, ternyata ketika haji ditipu. Nah, ini menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, bagaimana mencegah atau memberikan edukasi yang bagus kepada masyarakat di desa untuk tidak tertipu oleh oknum-oknum yang ada di oknum yang menawarkan haji-haji ilegal. Karena paling mudah memang menipu itu pakai lewat dunia haji dan umroh, paling mudah. Ya kan, dia dengan misalkan 10 orang aja dia bisa mengantongi 2M lebih. Sekarang anggap dia mau bikin pura-pura kantor, ada sewa kantor, dibikin sama dalamnya dibikin bagus, itu paling habis 200 juta atau 300 juta, ya kan? Dia dibikin apel-apel seperti itu, seolah-olah ini travel. Anggap aja travel ini tidak menipu dalam waktu dekat, dia menipu mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan, dia bikin semacam kayak normal sebagainya, harga murah. Tapi ketika 2 tahun atau 1 tahun atau 2 tahun dia mulai melakukan aksinya menipu, ya itu masih untung bagi dia. Apalagi kalau yang daftar haji itu nggak 10 orang, kalau misalkan 100 orang, ya kan, kalau asumsi 1 orang 300 juta, ya berapa? 30M. Ya ini kehati-hatian bagi pihak, maksudnya perhatian bagi pihak Kemenang kepada masyarakat, ya, secara kata lain kehadiran pemerintah itu dibutuhkan, ya kan, terutama di masyarakat daerah, ya kan, dalam hal masalah haji dan umroh. Kalau dari pemerintah Saudi sendiri, mereka punya penilaian sendiri ya terhadap negara-negara yang pada musim haji tahun lalu itu ditemukan banyak mengirim haji yang tidak prosedural, mereka tidak bisa haji. Ya, pemerintah Saudi pasti punya datanya, makanya pemerintah Saudi beberapa waktu yang lalu sudah menekankan kepada pemerintah Indonesia untuk mencegah dari Indonesia para penyelenggara haji-haji yang ilegal ini. Cuma kan yang namanya teknis di lapangan, kadang-kadang kan kita nggak tahu dinamika di lapangan antara aparat dengan jamaah itu, terutama yang punya akses dan punya kewenangan meloloskan orang berangkat ke luar negeri. Ini kan kita nggak tahu dinamika di lapangannya, ya kan, apakah kenapa kok bisa lolos dan sebagainya, ya kan. Kalau hanya alasannya tadi yang saya sampaikan, karena mereka mengantongi visa, ya kan, mengantongi visa ya tentu secara normatif lolos, tapi kan ada secara perasaan insting kita sebagai orang imigrasi, pasti kita tahu ini pasti urusan mau haji. Nah, kalau kita sudah tahu ini urusan haji, ya pasti harus cari syarat yang membuktikan bahwa mereka ini benar-benar bukan haji. Apalagi kalau berangkatnya berbulan-bulan, orang-orang lanjut usia dan sebagainya, kan bisa dilihat gitu, secara kasat mata. Oh, ini nggak mungkin ini orang baru. Kita lihat ini orang-orang dari daerah dan sebagainya. Kelihatan, maksudnya kelihatan kalau itu orang itu dan bisa terus lonjakan penumpang ketika sudah mendekati haji atau masuk akhir Syawal, itu kan bisa dilihat juga. Maksudnya kalau memang serius untuk melototi orang-orang yang haji ilegal ini untuk bisa tidak keluar dari Indonesia atau mencegah supaya nggak masuk Saudi, ya tentu dengan
dengan istilahnya apa, kesungguhan tidak hanya kesungguhan secara normatif tapi juga hati nurani. Itu yang penting. Mas Heri, menjamurnya travel yang menawarkan keberangkatan haji yang sekarang lagi populer dengan haji tanpa antri percepatan, ternyata juga tidak secara otomatis memberi peluang positif kalau ujungnya adalah tawaran yang tidak prosedural. Kira-kira gimana menurut Anda? Ya betul. Jadi memang mau nggak mau itu adalah sebetulnya PR bagi banyak pihak ya, bukan hanya kita aja, bukan hanya Kemenang aja, semua pihak lah, semua pihak. Minimal kalau satu orang itu bisa memwarning atau memberikan tanda kehati-hatian bagi keluarganya bahwa hati-hati dengan segala sesuatu yang sifatnya penawaran murah, entah itu umroh. Kalau umroh sih sekarang sudah kasusnya agak jarang ya. Kalau apa sekarang haji memang. Haji dengan tawaran-tawaran yang murah, maka itu pastikan bahwa si travel itu sudah berizin. Sudah berizin. Ada izin namanya kalau travel haji khusus ya, dari PIHK. Itu pun kalau kita tanya ke travelnya, tinggal nanti disebutkan nomornya, itu pun juga bisa kita cek kok secara online. Iya, secara online bisa khusus ya. Akreditasinya juga betul, betul. Jadi yang utama adalah nomor PIHK, terus kemudian nama resminya apa? Misalkan PT Yasin Umroh Wisata, misalkan. Itu bisa kok tidak secara online. Paling enggak itu rambu-rambu yang paling memungkinkan dan paling mudah. Dan yang kedua adalah yaitu tadi harus hati-hati betul. Jangan sembarangan untuk menerima tawaran haji plus yang murah. Kalau tadi dikatakan King Amal bahwa dengan perangkat sampai tingkat KUA mereka punya officer atau petugas yang bisa melakukan penyuluhan ya. Padahal sebenarnya bisa terus ya penyadaran bahwa keberangkatan haji harus resmi itu bisa dilakukan kan ya? Ya sebetulnya bisa. Minimal apakah itu melalui medsos yang di-share di grup-grup yang ada di lokal daerah itu, atau mungkin juga perlu keaktifan proaktifnya petugas yang turun. Memang sudah bagus sih bahwa pemerintah sudah menurunkan hingga sampai ke petugas di level desa, itu sudah bagus. Belum ya? Belum. Itu kan harapan kita. Kenapa nggak masih harapan? Mau fungsikan aparat Kementerian Agama yang sampai KUA sampai Mudin, kenapa nggak memfungsikan itu untuk sosialisasi? Karena korbannya itu banyak orang daerah-daerah, sedangkan mereka ini bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat bawah. Berarti hanya manasik aja mereka kemudian masih menggunakan jalur KUA. Tapi kalau untuk sosialisasi ini harapan kita sih supaya mencegah orang kena tipu dan sebagainya, itu harusnya mulai diintensifkan, dimasifkan. Sebab peluang penipuan itu yang paling besar memang di umroh. Ya. Itu bisa di-underline ya Mas Heri ya. Artinya bahwa kita ingin datang ke tanah suci menunaikan kewajiban kita, tapi bahwa prosedur yang sudah ditetapkan harus dipenuhi. Berarti kan kegembiraan itu bukan hanya ketika keberangkatan dan kemudian ketika di sana ya, gimana menurut Anda? Ya betul. Jadi supaya ter-maintenance secara betul. Kalau proses awalnya itu betul, terus ada rasa gembira ya, ini harapannya adalah ya sampai di sana pun juga ter-maintenance rasa gembira itu. Dengan cara apa ya? Salah satunya adalah mengikuti dengan jalur prosedur yang benar. Apakah itu jalur haji reguler atau haji plus ya? Pilihlah penawaran-penawaran yang memang masuk akal dan itu memang berizin resmi. Okay. Jadi panggilan haji itu menggembirakan, tapi kita tetap harus dengan prosedur yang sesuai ya, yang diterapkan ya. Betul. Oke, Ngamal, sebagai closing statement, ketika 2025 ini kita berharap pelaksanaan ibadah haji semakin baik, dari mulai negara yang mengirimkan, kemudian Saudi sebagai yang ketempatan. Itu kan di situ ada regulasi yang harus ditegakkan. Prinsipnya mutual understanding di mana antara negara yang memiliki jemaah haji dengan Saudi sebagai menerima itu berjalan secara sinkron. Kalau 2025 ini insya Allah masih makin baik ya. Ya kita semua itu maksudnya penyelenggara pemerintah pasti berharap harus makin baik ya. Cuman
yang saya dengar bahwa haji tahun 2008 ini, 2025 ini itu merupakan haji yang ada sesuatu yang baru, khususnya yang nangani perhatian haji reguler syarikat haji. Dari sebelumnya cuma 1 syarikat, sekarang ada 8 syarikat. Kemudian yang kedua yang saya dengar bahwasanya yang selama ini kita mendapatkan tempat haji reguler, terutama tempat di dekat Mabazin, ya kan, di daerah sisi yang ada sengnya itu untuk menampung terutama jamaah haji yang minanya di dekat Musdalifah, yang nggak perlu balik-balik Mina. Tempat itu menjadi solusi ya di sisi yang atapnya seng itu, karena tempat itu dekat dengan Mina sehingga orang dari hotel langsung balik ke untuk mabit, balik ke Wariwi. Dan tempat itu tahun ini nggak didapat oleh pemerintah Indonesia, alias ini sekarang sudah dipakai oleh negara lain. Sehingga ya saya dengar juga bahwa ada 25% pakai konsep murul. Jadi konsepnya itu benar apa tidak ada Mina, ya kan, 25% itu. Dari 25% nggak ada Minanya, otomatis kan jamaah harus diwariwi. Kalau tempatnya itu tempat pemondokannya jauh dari Mina, otomatis kan 25% itu sekitar berapa? Dari 200 ya, jadi 50.000 Bapak. Ini ya kita berharap semua lancar, karena saya belum bisa bayangkan bagaimana evakuasi jamaah yang dari diturunkan di Mina kemudian diangkut lagi, ya juga segitu banyak. Dengan syarikat yang handle ada 8 syarikat kalau nggak salah. Nah, ini benar-benar perlu mitigasi risiko dari pihak pemerintah. Jangan sampai dengan berharap kita tahun ini bisa lebih baik, jangan sampai terjadi sebaliknya, gitu aja. Ya, makanya kita terutama yang saya selama ini di urusan haji khusus, ya kan, di haji khusus alhamdulillah, tapi di EPAT saya sendiri di penanggung jawab keberangkatan EPAT terutama. Ya, alhamdulillah urusan akomodasi di Arafah Mina, ya kan, kemudian urusan hotel ini sudah boleh dibilang sudah 80% sudah hampir selesai. Ya, apalagi maktab yang sudah kita ambil ini, kita bisa menempati maktab 111 ya, atau yang sekarang namanya 28 alif. Itu sama iPad semua tinggal di situ. Kemudian di Minanya juga karena 111 juga dekat dengan Lempar Jamarot, dengan tempat sendiri. Nah, kemudian pesawat dari Garuda sudah menyampaikan insya Allah akan mengkonfirmkan charter pesawat ya, karena Empat ini sejak tahun 2015 ya kita selalu mencharter pesawat direct flight dari Surabaya ke Jeddah, kecuali tahun 2022 waktu pandemi kemarin memang harus transit Jakarta. Kemudian di hotel pun hotel transit ya, kita alhamdulillah sekarang ini hotel pada penuh semua, terutama yang bintang 5 yang periode ya, jadi periode utama tanggal 4 sampai tanggal 15 Zulhijjah ini sudah pada full semua. Tapi alhamdulillah Empat masih dapat 50 kamar untuk pakai Empat premium di Hotel Marriott ya. Di Hotel Marriott tanggal 4 sampai tanggal 15 Zulhijjahnya untuk transit ya. Sedangkan untuk tempat tinggal yang hanya jamaah yang paket 10 hari atau 15 hari ya, itu rata-rata memang kita tempatkan di hotel Marwah Rofana yang dekat Abbas Al-Taba di Madinah. Alhamdulillah juga sudah clear dengan masalah akomodasi. Oke, ini merupakan sebuah informasi yang sangat menarik
Dan sebagai konklusi Mas Heri, gimana kita menyambut musim haji 2025 ini? Ya, ada satu ya, insya Allah tahun ini salah satu akomodasi yang akan kita siapkan untuk jamaah yang paket hebat, insya Allah Arafah kami double decker ya, jadi 2 tingkat. Kamar mandi ada di dalam, kemudian tempat wudhu, toilet semua ada di dalam. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya yang ada sistem tenda. Kalau ini double decker ini kayak bangunan, ada lantainya dari vinil, dindingnya galvalum, ya, sehingga jamaah ketika di Arafah insya Allah tetap akan terasa dingin. Nah, di samping kebutuhan ke toilet juga nggak perlu sampai keluar tenda, keluar tempat bangunan itu di Arafah. Jadi ini juga bisa menjawab juga kebutuhan keinginan pada sebagian kalangan yang inginnya ketika pas di Mina itu tetap stay di wilayah Mina. Ini hanya di Arafah aja, di Arafah. Iya, Mina belum bisa, kecuali Mina yang tempat jauh itu bisa dibangun. Tapi Mina yang tempat dekat belum bisa, belum diizini oleh pihak idara yang punya kewenangan ngurusi tenda di Arafah Mina. Berarti di Arafah Arafah betul. Itu kapasitasnya berapa jamaah Pak Ahmad? Kapasitas itu 2 tingkat itu 500. Tapi sudah bisa mengcover untuk jamaah yang fat group dan insya Allah 500. Oke, ini merupakan berita yang penuh gembira karena salah satu penyelenggara ibadah haji khusus kita wisata juga makin tersiap dan semoga ini menjadi tanda keberangkatan haji yang lain juga tentunya reguler, karena reguler ini tadi disebutkan jumlahnya sangat banyak, kemudian mayoritas atau sebagian besar adalah lansia. Semoga tertangani dan terlayani dengan baik. Gimana Mas Heri, ada motivasi pantun-pantun yang jadi tentang tema yang rasa gembira untuk sosialisasi itu memang harus betul-betul kita pupuk dan harus kita ciptakan. Jadi bukan hanya sekedar nunggu takdir untuk bisa berangkat. Kalau biasanya kan teman-teman itu banyak yang minta itu loh, ini ya sebut namaku supaya gampang dipanggil, ya supaya gampang dipanggil ya harus segera daftar. Apakah itu haji reguler atau haji plus gitu. Jadi intinya sambut kegembiraan, itu ciptakan kegembiraan, tapi dengan tetap waspada, dengan penawaran yang tentunya harus masuk akal dulu. Kalau ragu, tanya PIHK-nya, nomor izinnya berapa, kemudian cek di online ataupun bisa cek di Kemenang. Jadi buat para teman-teman sekalian, ayo jangan sampai menunda-nunda. Kalaulah kita pergi ke Jakarta khususnya, bolehlah kita lewat di Bundaran Semanggi. Apalah gunanya kalau kita menumpuk harta, tapi kalau tetap menunda-nunda untuk daftar haji, jaga ya, ubur-ubur ikan lele. Ayo segera daftar haji ya Le ya. Amin. Oke, ini konklusi yang sangat inspiratif. Semoga Anda juga tentunya bisa dimudahkan Allah untuk menunaikan ibadah haji. Amin. Dan ini menjadi satu kemakmuran yang semoga Allah berikan kepada kita semua. Insya Allah kita akan jumpa lagi dengan ngobrol asik tentang haji dan umroh episode yang akan datang. Kali ini kita tungguan dulu. Kita sudah membuka diskusi di komen-komennya nanti. Silakan, yang penting kita saling mendukung dalam kebaikan dan kebenaran. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.